Halo teman-teman pejuang skripsi S1 Farmasi FMIPA UNS. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat template karya akhir menggunakan Microsoft Word untuk mempermudah teman-teman dalam menulis proposal maupun skripsi. Langsung saja, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat struktur seperti yang ada di layar. Untuk struktur kepenulisan ini, saya mengacu ke pembuatan skripsi berdasarkan pedoman penulisan skripsi program studi S1 Farmasi FMIPA UNS. Selanjutnya kita setting halaman. Pertama kita setting dulu untuk ukuran kertasnya di A4. Lalu kita setting margin. Untuk aturan pembuatan margin yaitu batas atas dan kiri 4 cm dan untuk bagian bawah serta kanan di 3 cm. Selanjutnya, sebelum kita klik OK, kita bisa klik di bagian layout terlebih dahulu. Lalu kita centang box different first page, karena nanti akan mempengaruhi penomoran. Karena kita akan membuat dua jenis penomoran yang berbeda, di mana ada huruf Romawi kecil dan huruf Arab. Kemudian pengaturan tersebut kita apply to whole document, dan selanjutnya kita klik OK. Setelah selesai mengatur halaman, kemudian kita bisa mengatur heading dengan cara kita blok seluruh bagian yang ingin kita atur headingnya. Lalu kita klik home, lalu klik bagian level list di bagian paragraf. Nah, di sini ada beberapa jenis heading yang bisa teman-teman pilih, tapi sesuai dengan pedoman kita menggunakan bagian yang ketiga. Lalu kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti yang di layar ini. Nah, nanti bentuknya akan seperti itu. Jika sudah, kita klik lagi level list di bagian tab paragraf, lalu kita klik Define New Multilevel List. Nah, Define New Multilevel List ini fungsinya nanti untuk mengatur bagian headingnya, di mana untuk heading pertama itu adalah judul, jadi di bagian depan Romawi itu kita tuliskan bab. Lalu kita kasih spasi, lalu untuk titiknya kita hilangkan karena nanti untuk judulnya itu ada di baris yang baru. Selanjutnya kita klik More, lalu di bagian Filling Number With kita pilih Nothing, karena nanti untuk judul akan berada di baris yang berbeda dari penomoran bab. Setelah selesai, kita setting dulu untuk heading 2, heading 3, dan heading berikutnya. Untuk heading 2, itu karena nanti dia akan berada di tengah halaman, jadi kita klik yang bagian space. Lalu untuk heading 3 juga sama, seperti heading 2, kita klik di bagian space. Untuk heading 4, nanti dia ada di bagian kiri halaman, jadi kita klik yang tab karakter. Setelah selesai, kita bisa klik OK, nanti tampilannya akan seperti yang dilihat pada layar. Seperti yang teman-teman lihat, untuk bagian awal itu dari halaman judul sampai daftar lampiran, dia masih ada tulisan babnya. Jadi kita hapus dulu tulisan babnya dengan cara mengklik bagian numbering di tab paragraf. Nah, nanti tulisan bab itu akan hilang seperti yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan heading. Untuk mempermudah teman-teman bisa menampilkan jendela style. Caranya itu dengan mengklik tombol CTRL plus Shift plus ALT dan huruf S. Nanti akan muncul tampilan jendela seperti yang ada di bagian kanan. Selanjutnya kita sudah bisa mulai mengatur heading. Nah, teman-teman tinggal blok saja tulisan yang ingin teman-teman atur. Misalnya di sini, di bagian pendahuluan dari A sampai D itu masuknya ke heading 2. Lalu di landasan teori ini kita atur juga heading 2 tinjauan pustaka. Lalu kandungan kimia herba pegagan masuknya ke heading 3. Lalu flavonoid ini masuknya ke heading 4. Jenis flavonoid kita masukkan dia ke heading 5. Lalu kerangka pemikiran dan hipotesis masuk ke heading 2. Kita lakukan hal yang sama juga untuk metode penelitian, variabel, tempat, alat, dan bahan. Prosedur penelitian juga masuk ke heading 2.
Lalu linearitas sampai akurasi kita taruh di heading 3, masuk ke heading 4, lalu analisis data masuk ke heading 2. Nah, sudah kita lakukan sampai bab 5. Untuk daftar pustaka dan lampiran, sama seperti halaman judul ya, kita hapuskan penomoran babnya. Nah, dari sini sebenarnya sudah mulai terlihat ya bentuk atau format template yang akan kita acu nantinya. Tapi ini masih harus kita perbaiki lagi agar menjadi template yang lebih sesuai. Di sini kita sesuaikan dulu, kita blok keseluruhan strukturnya, lalu kita sesuaikan untuk format font itu di Times New Roman, ukuran 12 poin, lalu warnanya itu di warna hitam. Selanjutnya setelah sesuai, kita masuk ke heading 1, itu huruf kapital semua dan di bold. Nah, setelah teman-teman melakukan perubahan di heading, itu teman-teman bisa klik kanan di tulisan heading dan update, maka nanti seluruh heading 1 akan berubah sesuai dengan updatean yang terakhir. Begitu juga nanti untuk yang heading 2 ini di bagian latar belakang, kita bold. Nah, tadi untuk heading satunya itu dia di center ya, jadi kita update lagi. Nanti seluruh heading 1 akan ikut terupdate. Untuk heading 2 dia juga ada di bagian center. Ini kita masukkan dulu di bagian center. Di sini teman-teman bisa lihat dia centernya masih kurang di tengah, jadi bisa kita sesuaikan dengan ruler. Oke, kita sesuaikan dulu, kita paskan dia di bagian garis paling kiri. Oke, setelah sesuai, selanjutnya kita klik kanan di heading 2, lalu update. Nah, semua yang ada heading 2-nya jadi ikut berubah. Lalu kita lakukan hal yang sama juga untuk heading 3. Di sini heading 3-nya juga ada di posisi center. Oke, kita sesuaikan dulu. Kembali kita sesuaikan rulernya. Jika sudah, lalu kita update. Heading 4, 5, dan seterusnya juga bisa teman-teman sesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi yang benar. Setelah selesai memformat struktur, sekarang kita masuk ke bagian penomoran. Nanti untuk penomoran akan dibagi menjadi 2, yaitu untuk bagian awal dari halaman judul sampai daftar lampiran menggunakan Romawi kecil, dan bab 1 atau halaman utama menggunakan angka Arab. Karena kita menggunakan 2 jenis penomoran yang berbeda, maka kita perlu untuk memisahkan section. Caranya itu, kita klik page layout, lalu di bagian depan bab 1 itu kita klik next page break. Nanti dia akan pindah halaman seperti ini. Kemudian nanti di halaman judul itu bisa kita kasih baris 1. Kita kasih jarak 1 baris 1 baris. Oh iya, jangan lupa untuk mengatur spasinya menjadi 1,5. Ini kita sesuaikan lagi untuk headingnya. Kita buat dia jadi 1,5, lalu kita update. Begitu juga untuk heading 2, heading 3, dan seterusnya.
Oke, kita lanjut ke bagian awal. Ini kita kasih jarak dulu. Kita enter 1. Nah, setelah sudah, selanjutnya kita akan memaksa untuk agar halaman pengesahan ini pindah ke halaman berikutnya. Caranya sama kayak tadi, kita klik di bagian page layout, break, lalu kita pilih yang page break. Nah, nanti dia akan pindah halaman. Kita lakukan hal yang sama juga untuk persyaratan keaslian penelitian, abstrak, sampai dengan daftar lampiran. Oke, kita page break. Lalu kata pengantar juga di page break. Saat melakukan page break, pastikan kursor ada di bagian depan kata awal atau di bagian depan huruf awal yang ingin kita break. Nah, bagian awal sudah selesai semua, dilakukan page break. Setelah dilakukan page break ini, dia akan terbagi menjadi 2 section. Seperti yang teman-teman lihat, untuk bagian awal tuh ada di section 1, sedangkan bab 1 atau bagian utama itu masuk ke dalam section 2. Setelah sectionnya terbagi 2 seperti ini, kita sudah bisa melakukan penomoran karena nanti penomorannya akan bisa kita buat menjadi 2 jenis yang berbeda, yaitu nanti untuk halaman pertama atau bagian awal kita gunakan huruf angka Romawi kecil di bagian bawah. Caranya klik di tab design, pilih page number, lalu kita pilih bottom of page. Selanjutnya kita pilih plan number 2 yang dia posisinya ada di bawah tengah. Untuk angkanya masih di angka Arab, jadi nanti kita bisa rubah dengan cara pilih format page number, lalu pilih yang huruf Romawi kecil, terus start at 1, klik OK. Nah, sudah terbentuk menjadi angka Romawi 1. Lalu di bagian halaman pengesahan juga sama, bottom of page. Oke, ini untuk bagian awalnya sudah selesai semua. Dia sudah ada penomoran di angka Romawi sampai ke bagian terakhir di angka 10. Oke, sekarang kita mulai penomoran untuk di bab 1. Sebelum melakukan penomoran, kita lakukan page break dulu. Di bagian depan huruf P, di bagian perumusan masalah, kita letakkan kursor di situ. Selanjutnya kita klik page layout, lalu klik break, dan pilih page break. Nanti perumusan masalahnya akan pindah di halaman berikutnya. Kita lakukan juga page break di bagian manfaat penelitian. Nanti dia akan pindah ke halaman berikutnya. Selanjutnya kita klik bagian paling atas halaman. Nanti akan muncul header dan footer seperti ini. Nah, di bagian atas itu ada tulisan same as previous. Tulisan itu harus dihilangkan dulu agar nanti nomor yang kita tempatkan di halaman saat ini tidak terpengaruh dengan nomor yang ada di halaman sebelumnya. Caranya klik di tab navigasi yang link to previous. Nah, tulisan same as previous-nya akan hilang. Kita lakukan juga hal yang sama di bagian footer, itu same as previous. Kita klik, lalu kita klik tulisan link to previous-nya juga. Sekarang same as previous-nya sudah hilang, jadi nanti saat teman-teman membuat halaman, dia tidak akan terpengaruh dengan halaman yang sebelumnya. Kita hilangkan juga tulisan same as previous di footer bab 1. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita lakukan penomoran, klik page number, lalu pilih bottom of page, pilih yang ada di posisi tengah. Kita ubah dulu formatnya, start dari nomor 1.
Oke. Kita beralih ke penomoran halaman kedua. Untuk halaman selain judul, kita letakkan posisinya ada di kanan atas. Klik page number, lalu pilih top of page. Kita pilih yang ketiga, di bagian kanan atas. Selanjutnya, kita lakukan lagi section break untuk di bab 2. Letakkan kursor di bagian depan L, terus pilih page layout, break, pilih next page, lalu dia akan pindah ke halaman berikutnya. Lalu di bagian kerangka pikiran, kita page break. Kita lakukan cara yang sama untuk bab 3, bab 4, dan bab 5. Ini prosedurnya di page break. Lalu selanjutnya untuk bab 4 di next page, lalu bab 5 juga sama. Untuk daftar pustaka dan lampiran juga sama, kita lakukan section break ya. Oke, setelah sudah, kita lakukan penomoran seperti yang kita lakukan pada bab 1 sebelumnya. Di sini untuk yang bab 2, dia masih di angka 1. Itu nanti bisa kita format aja. Oke, dibikin 2 halaman dulu untuk mempermudah. Nah, kita klik bagian footer, lalu di page number kita pilih format page number, lalu kita klik continue from previous section. Nah, nanti dia akan berubah mengikuti halaman yang sebelumnya. Oke, penomoran halamannya sudah berubah semua. Selanjutnya untuk mempermudah teman-teman untuk men-scrolling bab, itu teman-teman bisa memanfaatkan menu navigasi dengan cara klik CTRL-F. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, seperti daftar isi mini. Jadi memudahkan teman-teman kalau misalnya ingin menuju bab yang ingin teman-teman pilih. Jadi tinggal langsung klik aja tanpa harus repot-repot meng-scroll kejauhan. Untuk bab 1, antara penomoran bab dan juga judul bab ini masih menyatu, jadi kita harus ubah dulu agar dia menjadi 2 baris yang berbeda. Caranya itu nanti teman-teman bisa klik kursor di bagian depan P itu, lalu klik Shift plus Enter. Nanti akan tampilannya akan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman hanya klik enter aja, nanti dia di bagian bawahnya malah muncul bab baru seperti itu. Makanya kita gunakan Shift plus Enter agar nanti tampilannya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk bab 2, bab 3, bab 4, maupun bab 5. Nah, setelah penomoran selesai, selanjutnya kita masuk ke pembuatan daftar isi secara otomatis. Untuk daftar isi, teman-teman langsung saja klik di bagian tab Reference. Lalu pilih Table of Content. Nanti ada beberapa jenis daftar isi yang bisa teman-teman pilih, tapi kita klik saja di bagian Custom Table of Content. Nah, kita pakai gaya daftar isi yang seperti ini. Jika sudah, oke. Daftar isi akan otomatis terisi. Kita sesuaikan lagi daftar isinya dengan format penulisan. Untuk fontnya Times New Roman. Besar font 12, lalu nanti untuk space-nya 1,5. Lalu selanjutnya untuk pembuatan caption.
Nah, kalau misalnya teman-teman ada gambar, selanjutnya ini untuk pembuatan caption, bisa klik reference, lalu insert caption. Nah, untuk labelnya itu bisa teman-teman pastikan dulu, misalnya di sini sudah ada gambar, jadi langsung bisa klik OK. Tapi kalau misalnya di label teman-teman belum ada, itu bisa teman-teman input manual, seperti ini. Lalu nanti misalnya klik OK. Ya, seperti ini. Untuk caption itu bisa teman-teman inputkan juga secara langsung atau bisa juga diinputkan di halamannya. Misalkan ini gambar 1 logo jamu. Terus nanti disesuaikan ya Times New Roman. Ukurannya 10, terus nanti warnanya hitam. Oke, bagian gambar satunya di bold. Nah, sudah jadi untuk caption gambar. Lalu gimana dengan tabel? Sama aja. Misalnya di sini teman-teman udah ada tabel ya. Captionnya kita letakkan di atas. Kita klik reference, terus insert caption. Kita masukkan label yang kita inginkan. Di sini misalnya tabel. Nanti langsung otomatis tabel 1. Kita tulis captionnya. Lalu kita sesuaikan lagi dengan format penulisan tabel. Oke, Times New Roman 10. Lalu untuk tabel satunya di bold. Nah, teman-teman sudah berhasil untuk membuat caption, gambar, dan juga tabel. Selanjutnya bagaimana cara kita mengisi daftar tabel maupun daftar gambar. Sama saja sebenarnya seperti daftar isi. Teman-teman klik reference, lalu pilih yang insert table of figure. Nah, di sini labelnya tabel ya, terus tinggal klik OK. Nah, sudah langsung muncul di bagian daftar tabel. Seperti ini. Lalu untuk daftar gambar juga sama aja, pilih insert table of figure, lalu untuk labelnya kita pilih yang gambar. Nanti dia akan otomatis menginputkan daftar gambar yang sudah kita citasi ke dalam halaman. Setelah kita sudah selesai memformat karya akhir kita, selanjutnya kita bisa menuliskan judul penelitian di bagian halaman judul. Misalnya di sini yaitu penetapan kadar asiatikosida dalam Simplicia dan kapsul PTX secara KLT densitometri. Nanti bisa disesuaikan juga dengan panduan kepenulisannya untuk font dan ukuran. Oke, sudah. Nah, nanti untuk halaman judul ini bisa kita ganti warnanya menjadi putih sehingga nanti dia tidak akan terlihat di halaman, tapi di daftar isi masih tetap terinput. Nah, ini contoh cover yang sudah disesuaikan dan sudah diberi logo UNS. Oke, sampai sini teman-teman sudah berhasil untuk membuat template karya akhir yang teman-teman bisa gunakan untuk menulis proposal maupun skripsi. Selanjutnya, teman-teman bisa menyimpan file ini dalam format template. Klik Save As, lalu pilih ingin disimpan di folder yang mana. Misalnya di sini di folder skripsi. Lalu pilih untuk namanya. Misalnya di sini adalah template karya akhir S1 Farmasi. Lalu tipenya kita klik yang Word template. Lalu kita save. Nah, teman-teman sudah memiliki template karya akhir.
Oke, itu dia tutorial untuk pembuatan template karya akhir menggunakan Microsoft Word. Semoga dapat mempermudah teman-teman dalam penulisan proposal, skripsi, maupun karya akhir lainnya. Tetap semangat dan selamat berjuang!